Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Erika, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini aku akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Selamat menyaksikan. Ibrahim merupakan putra dari Azar. Ia lahir di tengah-tengah kerajaan Babilonia yang saat itu diperintah oleh seorang raja yang sangat sombong dan kejam. Ia tidak segan-segan membunuh orang-orang yang tidak menaati perintahnya. Raja tersebut adalah Raja Namrud. Pada suatu malam, Raja Namrud bermimpi ada seorang anak laki-laki yang masuk kamarnya dan mengambil mahkotanya. Keesokan harinya, Raja Namrud mengundang seorang peramal yang sangat luar biasa. Ia pun menceritakan mimpinya semua kepada peramal tersebut. Setelah mengetahui mimpi Raja Namrud, peramal pun mengatakan bahwa suatu saat nanti ada anak laki-laki yang menghancurkan kerajaannya. Setelah mendengar berita tersebut, Raja Namrud pun mengutus prajuritnya untuk mengumumkan bahwa setiap bayi laki-laki yang terlahirkan maka harus dibunuh. Pada saat itu, Azar istrinya sedang mengandung. Ia khawatir bahwa bayi yang dikandung istrinya akan terlahir bayi seorang laki-laki. Untuk itu, ia dan istrinya pergi ke sebuah gua yang jauh dari rumah. Setelah itu, beberapa hari di gua, istrinya pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ibrahim. Dan terpaksa, bayi Ibrahim pun ditinggal di sebuah gua tersebut karena ia takut anaknya akan dibunuh. Hari demi hari, Nabi Ibrahim pun hidup di dalam gua. Atas izin Allah, beliau meminum susu dari jari beliau. Akhirnya, beliau pun tumbuh menjadi laki-laki yang dewasa yang sangat cantik. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim pun keluar dari dalam gua. Karena ia hanya hidup di dalam gua, ia pun tidak melihat bagaimana sih kehidupan di luar. Setelah keluar gua, Nabi Ibrahim melihat matahari yang sangat-sangat bersinar. Kemudian ia berpikir, apakah itu Tuhanku? Tapi ketika senja datang, matahari pun tenggelam, digantikan dengan bintang-bintang yang bersinar. Kemudian Nabi pun berpikir, apakah bintang-bintang itu Tuhanku? Tetapi ketika fajar datang, bintang pun tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim berpikir, aku tidak mempunyai Tuhan yang tenggelam. Kemudian pada suatu malam, bulan pun muncul dengan sinar di atas. Kemudian dia pun berpikir, apakah bulan-bulan itu Tuhanku? Kenapa ia bersinar sangat terang? Tetapi kalau fajar terbit, bulan pun tenggelam digantikan dengan matahari. Kemudian Nabi Ibrahim berpikir, aku tidak punya Tuhan yang tenggelam. Kemudian pada suatu hari Nabi Ibrahim melihat ayahnya sedang membuat patung-patung yang akan digunakan untuk sesembahan. Kemudian beliau bertanya kepada ayahnya, ayah, mengapa engkau menyembah sesuatu yang engkau buat sendiri? Kemudian ayahnya pun menjelaskan bahwa sudah sejak dari dahulu warga masyarakat di sana menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Kemudian dalam hatinya Nabi Ibrahim beliau berpikir bahwa aku akan menyadarkan masyarakat di sini bahwa mereka salah menyembah. Masa patung-patung yang mereka buat sendiri mereka jadikan sesembahan? Tidak bisa dipikirkan secara logis. Pada suatu hari, ada acara masyarakat di sana pun pergi ke kota untuk melaksanakan acara tersebut. Namun Nabi Ibrahim tidak
Allah untuk ikut-ikut warga di sana. Kemudian Nabi Ibrahim pun datang kepada patung-patung yang dijadikan sumber oleh warga masyarakat di sana. Di depan patung-patung itu sudah disediakan makanan-makanan untuk sesajinya. Kemudian Nabi Ibrahim pun bertanya, kenapa kamu tidak makan yang sudah ada di depanmu? Patung-patung itu pun tidak menjawab. Kemudian Nabi Ibrahim pun memukul-mukul dengan tangannya di hadapan patung-patung, tetapi tidak ada perlawanan dari patung-patung tersebut. Kemudian ia pun mengambil kapak dan menghancurkan patung-patung tersebut. Dengan hanya tersisa satu patung yang lebih besar. Kemudian setelah menghancurkan, kapak tersebut pun ditaruh di leher patung yang paling besar. Setelah acara keagamaan selesai, warga-warga pun mendatangi patung-patung tersebut. Kemudian mereka terheran-heran karena patung-patung sesembahan mereka hancur dan hanya tersisa satu patung yang besar. Kemudian pun warga pada bertanya, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Kemudian ada salah satu warga yang berkata, ada seorang anak laki-laki yang sangat membenci persembahan. Mungkin dia melakukan. Siapa itu orangnya? Ada yang berkata, orangnya Ibrahim. Kemudian datangkan Ibrahim ke sini. Kemudian warga pun mendatangkan Nabi Ibrahim ke tempat tersebut. Kemudian Raja Namrud pun bertanya kepadanya, apakah engkau yang merusak patung-patung ini? Nabi Ibrahim pun berkata, tanyakan saja pada patung itu, bukankah dia yang membawa kabar? Kemudian orang-orang pun bertanya, dia saja tidak bisa menjawab, apalagi dia yang menghancurkan. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, dia tidak bisa menjawab, tidak bisa pula membalas pertanyaan dari kalian. Lalu mengapa kalian menyembah patung-patung yang bahkan dia sendiri saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Kemudian warga pun berpikir, oh iya ya, apakah kita salah menyembah orang dia aja nggak bisa membela dirinya, masa kita menyembah mereka? Tapi karena kekafiran yang sudah melekat di diri mereka, dia mengabaikan kita saja. Setelah itu, Raja Namrud murka kepada Nabi Ibrahim dan menyuruh prajurit-prajuritnya membuat sebuah tempat untuk pembakaran Nabi Ibrahim. Setelah tempat itu menjadi api berkobar sangatlah besar sekali. Kemudian Nabi Ibrahim pun dijatuhkan ke kobaran api tersebut. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tidak kepanasan sama sekali karena api tersebut telah diutus oleh Allah untuk menjadikan dingin sebagai pelindung Nabi Ibrahim. Setelah kobaran api tersebut padam, Nabi Ibrahim alaihissalam pun keluar dengan keadaan bajunya masih utuh, tidak ada yang terbakar sama sekali. Yang terbakar hanya tali ikat yang digunakan untuk melempar Nabi Ibrahim ke kobaran api tersebut. Masya Allah sekali. Dari kejadian tersebut, warga-warga pun sadar bahwa yang mereka sembah itu salah. Sesembahan mereka yang selama ini mereka sembah itu salah. Untuk itu, pesan moral yang dapat saya sampaikan dari video ini adalah bagaimana mukjizat Nabi Ibrahim dari mulai beliau kecil, beliau bisa meminum air susu dari hisapan tangannya. Kemudian beliau tumbuh dewasa, beliau mencari Tuhan. Mana Tuhan yang wajib aku sembah? Ternyata Tuhan yang wajib aku sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sepatutnya kita makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.